Pagi anak-anak, hari ini kita belajar bab baru, yaitu bab 2 mengenai koordinat Kartesius. Nah, sebelum belajar, Ibu ingin mengingatkan protokol pencegahan COVID-19. Di antaranya, yang pertama, kamu harus selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini segera berakhir. Baik, seperti yang Ibu bilang tadi, kita masuk bab baru ya. Kita hari ini akan belajar mengenai posisi titik pada bidang koordinat. Oke, sebelumnya kamu tentu sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Google Map yang terpasang dalam handphonemu atau yang ada di laptopmu. Nah, aplikasi ini termasuk salah satu perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk mengetahui atau mencari tempat atau lokasi di bumi. Nah, dengan bantuan Google Map, kita dapat melihat kondisi jalan, tempat-tempat dari atas bumi, dan yang pastinya sangat membantu. Nah, ini contohnya apabila kita ingin mencari suatu tempat, misalnya apa ya? Misalnya OZ Market. Oke, kita ketik OZ Market. Nah, sudah terlihat. Kita bisa dipandu menggunakan fitur-fitur yang ada di Google Map itu. Seperti itu. Nah, ternyata apa yang ada di dalam Google Map itu basisnya adalah pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai koordinat Kartesius. Nah, baik, yang pertama kita langsung saja membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Nah, bisa kamu lihat ini unsur-unsur yang ada pada bidang koordinat. Nah, ini namanya bidang koordinat Kartesius. Unsur-unsurnya yang pertama itu ada sumbu X, itu namanya sumbu mendatar nih, X ya. Nah, ini salah nih. Ini bukan Y, tapi ini X. Ya. Ini sumbu X itu adalah sumbu mendatar yang memuat bilangan positif nih, mulai dari 0 nih. Kalau bilangan positif dia ke kanan. Dan memuat bilangan negatif. Ingat kalau bilangan negatif itu pasti ke kiri. Ingat pelajaran kelas 7 mengenai bilangan bulat, kamu dulu pernah belajar mengenai garis bilangan. Nah, ini namanya garis bilangan, ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Nah, itu tadi sumbu X atau sumbu mendatar. Nah, kita lihat ini ada sumbu Y, itu yang sumbu tegak, ini juga memuat bilangan positif. Kalau memuat bilangan positif, dia yang naik ke atas. Nah, kalau dia memuat bilangan negatif, dia yang turun ke bawah. Implementasinya pada kehidupanmu sehari-hari itu misalkan kamu ingin mengetahui berapa ketinggian pesawat. Nah, itu dia menggunakan sumbu Y, ini pakai sumbu positif. Artinya misalkan 60 meter di atas permukaan bumi, seperti itu. Atau menghitung atau mengetahui kedalaman laut, misalkan posisi palung itu ada di 200 meter di bawah permukaan laut, berarti menyebutnya min 200 meter, seperti itu. Dia termasuk bilangan negatif. Nah, pada bidang koordinat, satu yang harus kamu tahu bahwa titik asalnya itu adalah yang di sini. Nah, titik asal 0 ini adalah 0,0 nih. Titik asal O. Bisa dibilang O, bisa juga dibilang 0. Seperti itu. Nah, baik. Unsur-unsur pada bidang koordinat kita belajar untuk mengetahui letak titik ya. Nah, kalau titik A ini letak titik A ada di sini. Artinya dari titik asal O atau 0,0 kita melangkah 5 satuan ke kanan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu dilanjutkan 2 satuan ke atas. 1, 2. Nah, sehingga titik A itu koordinatnya 5,2. Kayak gitu. Selanjutnya titik B.
Untuk mencapai titik B ini, dari posisi 0 atau titik asal O, itu melangkah 3 satuan ke kiri. 1, 2, 3. Lalu dilanjutkan 2 satuan ke atas. 1, 2. Sehingga posisi titik B itu negatif 3, 2. Nah, yang negatif 3 itu sumbu X. Yang 2 ini adalah sumbu Y. Jadi min 3,2, ini min 3-nya ini kamu lihat dari sini. Ini kan sumbu X. Terus 2-nya ini dilihat dari sini, min 3,2. Nah, ini ya. Jadi yang ada di koordinat min 3,2 itu hanya satu orang saja, yaitu si B. Seperti itu. Nah, titik A tadi juga sama. Koordinat titik A itu 5,2, artinya yang 5 ini adalah X-nya, yang 2 itu adalah Y-nya. Nah, itu bisa kamu lihat di bukumu itu pada halaman 34 buku PR Intan Pariwara. Nah, baik. Sekarang siapa yang tahu di mana koordinat C dan D? Silahkan dicoba sendiri. Bidang koordinat, sumbu X dan sumbu Y itu saling berpotongan satu sama lain. Nah, ini sumbu X ya. Sumbu X itu pasti yang mendatar. Nah, diingat-ingat. Kalau sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar. Kalau sumbu Y itu sumbu yang tegak. Pada bidang koordinat itu dibagi menjadi 4 kuadran, 4 bagian. Yang pertama itu kuadran 1, di mana kuadran 1 itu isinya X positif dan Y positif. Ingat ya. Kuadran 2 itu isinya Y-nya positif, X-nya negatif. Ingat ya, kuadran 3 itu isinya X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Nah, kalau kuadran 4 itu X-nya ini positif. Nih, lihat X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, ini. Letak kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 itu masing-masing mempunyai ciri yang berbeda. Nih, kamu bisa lihat di sini ya. Kalau kuadran 1, X positif, Y positif. Kuadran 2, X negatif, Y positif. Nah, seperti itu. Ini harus selalu diingat. Nah, baik, kita masuk materi yang kedua, yaitu jarak tempat terhadap garis sumbu. Itu bisa kamu lihat di buku PR Intan Pariwara, itu halaman 35. Ya. Nah, ini terdapat 2 jalan utama, yaitu jalan X dan jalan Y. Ini yang ada di buku ya, yang gambar 2.5 itu ada jalan X dan jalan Y. Oke. Rumah belajar itu mana rumah belajar? Oh, di sini rumah belajar. Rumah belajar itu berjarak 6 satuan ya dari jalan X. Nih, dia kan ke atas nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia kan naik ke atas. Selanjutnya kantor Pemda. Ini letaknya kantor Pemda di sini. Kita akan melihat berapa sih koordinatnya kantor Pemda. Nah, kantor Pemda ini kan jaraknya 5 satuan nih dari jalan X ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Dan terletak lagi di 2 satuan terhadap jalan Y. Ini jalan Y. Nah, 1, 2. Ini di sini kantor Pemda. Nah, kantor Pemda ini koordinatnya 2, negatif 5. 2 itu X-nya ya, nih X-nya 2 dapat dari sini, min 5 dapat dari sini. Kalau tadi rumah belajar min 6,6, min 6-nya dapat dari sini, 6-nya dapat dari sini. Selanjutnya untuk SMP Negeri 1 koordinatnya berapa? 5,3 karena yang disebut duluan harus X. Jadi 5,3. Nah, itu dia tadi cara untuk mengetahui posisi titik. Yang pertama, kamu harus bisa menggambar bidang koordinat. Seperti yang Ibu bilang tadi, koordinat kartesius itu kamu harus bisa menggambarnya. Di mana letak titik 0, di mana bilangan positif, di mana bilangan negatif. Sumbu X-nya yang mana, sumbu Y-nya yang mana.
gitu. Nah, yang kedua, kamu harus paham letak kuadran. Kuadran satu di mana, kuadran 2 di mana. Nah, baru kamu bisa menentukan titiknya, seperti itu.